Salam sehat sobat sekalian, selamat jumpa lagi di kanal YouTube Hack Your Body with Technology atau yang disingkat HYBWT. Pada episode kali ini kita akan membicarakan tentang mengelola dan mengendalikan stres. Karena stres merupakan hal penting dalam kehidupan modern, walaupun sangat sulit untuk dilakukannya, apalagi dalam tekanan pekerjaan dan tanggung jawab yang besar. Teori penanganan stres yang ada di barat itu dikendalikan atau dikemukakan pertama kali oleh Ken Wilber yang membuat teori rinci seperti yang dilihat di gambar, dan ini sangat sulit sekali untuk dijalankan oleh orang biasa ya, karena dalam satu garis saja, satu garis lurus ini aja kita butuh banyak teori-teori pendukungnya. Nah, yang kita akan bahas dalam kesempatan kali ini yaitu bagaimana kita menangani stres berdasarkan ilmu kedokteran timur atau TCM yang sudah ada 2500 tahun yang lalu dan sudah sering membahas tentang bagaimana kita mengelola dan mengendalikan stres jika ditinjau dari aliran Qi yang ada di dalam tubuh. Teorinya dibuat oleh Tao Te Ching yang mendefinisikan apa yang disebut sekarang sebagai meditasi mikrokosmik orbit, yaitu bahwa Qi mengalir di depan dan di belakang tubuh, dan jika terjadi hambatan, maka kita akan sakit. Meditasi mikrokosmik orbit dapat dilakukan dalam keadaan duduk, rileks, dengan punggung tegak, kepala mengarah ke depan, mata tertutup, dan bernapas dengan normal, sambil membayangkan dan merasakan energi Qi internal yang bergerak di dalam tubuh sekitar 1 inci di bawah kulit pada saat kita dengan perlahan bernapas dengan menaikkan lidah ke langit-langit. Kemudian juga kita mengencangkan perut, kita membayangkan atau memvisualisasikan energi Qi itu bergerak, mengalir dari mulai CV17 yang ada di dada, kemudian CV4 yang ada di bawah pusar, kemudian berputar ke CV1 yang ada di genital, di sekitar area genital, kemudian naik melalui punggung bagian bawah, yaitu menuju ke GV4, diteruskan lanjut ke GV14, dan tiba di mahkota kepala atau yang disebut dengan GV20. Kemudian Qi internal tadi yang sudah ada di atas kepala akan bergerak turun kembali ke bawah melalui yintang. Yintang itu adalah di tengah alis, kemudian masuk ke mulut, ke leher, dan terus lagi turun melalui dada tengah CV17 dan turun kembali ke daerah pinggang CV4. Penelitian medis modern membuktikan bahwa 90% air liur adalah air, sementara 10%-nya adalah globulin, protein lendir, asam amino, amilase, lizozim, dan berbagai imunoglobulin. Jadi waktu kita menelan air liur dalam jumlah tertentu, pada saat waktu tertentu, kita bisa meningkatkan lancar pencernaan. Makanya lidah harus naik ke langit-langit. Fungsi Qi adalah melindungi tubuh dari patogen eksternal, juga menghangatkan atau mendinginkan tubuh jika terjadi keadaan panas atau dingin, mempertahankan organ di tempatnya supaya jangan bergerak, berpindah, menjaga darah tetap berada di pembuluhnya, mengatur cairan tubuh, mentransformasi makanan dan udara menjadi Qi dan darah, mengatur pergerakan Qi di seluruh meridian tubuh, dan mencegah terjadinya stagnasi untuk meningkatkan pertumbuhan. Jadi fungsi Qi ini lumayan banyak. Jenis-jenis Qi yang terlihat di gambar bawah adalah di samping saya adalah prenatal Qi, Qi sebelum lahir, postnatal Qi, Qi setelah lahir, Qing Qi, Qi inti, Yuan Qi, Qi asli, Kuo Qi, Qi makanan, Kong Qi, Qi udara, Zong Qi, Qi kumpulan, Zhen Qi,
Qi utama, Ying Qi, Qi nutrisi, dan Wei Qi, Qi pertahanan. Rangkaiannya bisa kita lihat dari mulai kita makan sampai akhirnya kita mendapatkan tenaga yang terdiri dari dua, yaitu Ying Qi, yaitu menutrisi organ tubuh kita, dan Wei Qi yang melindungi kulit dan organ tubuh kita. Teori Tao Te Ching yang sudah dikembangkan 2500 tahun yang lalu dikupas dengan metode keilmuan modern oleh peneliti C.P. Ong dari Amerika. Ini tahun 2022. Dalam white papernya yang diberi judul Science in Qi. C.P. Ong mendefinisikan meditasi mikrokosmik orbit yang di Indonesia terkenal dengan nama meditasi Chen Qi sebagai suatu upaya untuk menghasilkan Qi utama dengan melalui putaran oksigen dan bulir makanan yang ditambah dengan energi yang disimpan di dalam ginjal yang disebut Yuan Qi. Jadi teori barat yang 2500 tahun yang lalu sudah dikemukakan oleh Tao Te Ching pada tahun 2002 ditulis sebagai suatu jurnal oleh C.P. Ong. Menurut berbagai penelitian, bahwa manusia dapat memiliki tenaga karena di dalam tubuh kita terdapat apa yang disebut mitokondria. Mitokondria ini adalah powerhouse atau sumber tenaga. Dan apabila kita lihat gambar ini, mitokondria yang disinari oleh sinar laser akan bisa menghasilkan 3 zat kimia yang ada di dalam tubuh kita, yaitu ATP, ROS, dan NO. Ketiga zat ini akan menghasilkan energi. Dan kalau kita persamakan dengan baterai, maka yang disebut dengan ATP, ROS, dan NO adalah satu baterai yang sudah dicas penuh. Pada saat orang sehat, tegangannya adalah minus 20 mV sampai minus 25 mV. Sedangkan orang yang sakit, tegangannya, dalam hal ini sakit kanker, tegangannya 5 plus 5 mV. Kalau sel kita dalam pengembangan, itu tegangannya minus 50 volt. Jadi 2 kali dari tegangan sel yang sehat. Ya, jadi teori ini sudah bisa dipersamakan antara teori yang ditemukan 2500 tahun yang lalu dengan teori barat yang sekarang kita manfaatkan, termasuk baterai ya. Kalau kayak semacam handphone, ini harus dicas lagi. Ya. Oke, demikian episode kita kali ini. Kita akan lanjutkan topik-topiknya secara lebih intensif dan rinci di kesempatan lain. Salam sehat tanpa obat. Terima kasih.